Kita biarkan fajar mengamati dulu, biar kita tidak mengganggu konsentrasinya. Kita biarkan dia tetap berjalan dan mengamati. Nah, itu ada jalatwara yang sebagai tempat pancuran air ya. Ternyata fajar melihat sesuatu lagi. Kan tadi ada sebuah batu lumpang yang kamu lihat. Ada apa di situ kira-kira? Di situ kayak ada bercahaya, Om. Nah, di kesempatan hari ini kita berada di sebuah tempat. Tempat ini tempat yang terkenal dengan sakralnya juga keramatnya. Sebuah sumber mata air dinamakan Sumber Sigit. Dan kali ini kita mengajak si Fajar ya untuk melihat-lihat lokasi, dan kita biarkan seperti biasanya biar Fajar merasakan dan melihat-lihat lokasi yang ada di sini. Fajar, kamu siap? Kita coba lihat semuanya ya. Oke, kita jalan yuk. Mungkin dari pemirsa ingin tahu lokasinya, berada di Dusun Bungging, Desa Bungging, Kecamatan Bungging. Bisa kita artikan ini adalah pusat, mungkin dulu adalah pusat peradaban dari Desa Bungging ini ya. Nah, sebelum kita masuk ternyata Fajar ini melihat sesuatu yang unik mungkin ya. Ada sebuah pohon dan di depannya ada batu, semacam kayak meja persajian. Kita biarkan dulu dia melihat-lihat dan merasakan suasana energi yang ada di tempat ini. Di sini ada pohon besar sekali yang diberi kain ya, yang memang menandakan bahwa tempat ini tempat keramat. Dan mungkin untuk pemirsa barangkali mau mengunjungi atau datang ke lokasi, kalian bisa bersantai di sini. Di sini juga ada warung kopi ya, sebelah kiri kita. Dan di depan itu ada sumber mata air yang memang dipercaya bahwasanya kalau datang ke situ segala penyakit bisa sembuh. Itu sesuai dengan kepercayaan masing-masing tentunya. Nah, di sini kita melihat ada beberapa bebatuan yang mungkin sengaja dipasang dan ditata di sini, seperti kayak apa ya, bekas-bekas candi ya, dengan model bentuk seperti ini. Kita biarkan Fajar mengamati dulu, biar kita tidak mengganggu konsentrasinya. Kita biarkan dia tetap berjalan dan mengamati. Apa yang dia lihat kira-kira ya? Atau mungkin apa yang dia rasakan ya? Oh, dia melihat sebuah lingga yoni. Lingga yoni yang juga merupakan perwujudan dari Dewa Siwa dan Parwati ya. Berarti ada kemungkinan pohon besar ini memang dipercaya ada sesuatu energi atau tempat keramat ya, yang benar-benar dikeramatkan di wilayah ini. Nah, ternyata si Fajar ini berbalik nih. Mungkin dia melihat sesuatu nih. Kayaknya. Oh, dia melihat apa ini? Lumpang. Sebuah lumpang yang masih tertutup ya. Ini lumpang ini masih kelihatan original. Benar-benar lumpang-lumpang peninggalan leluhur ya. Atau mungkin dulu di sini ada sebuah peradaban atau perkampungan kuno ya. Tahu saja Fajar ini
Kita biarkan dulu sampai dia bilang selesai, baru kita akan bertanya pada si Fajar. Ternyata Fajar menuju sumber, bisa juga disebut petirtaan ya. Ternyata sumber ini dihiasi sedemikian rupa seperti petirtaan gunung. Tahu sendiri kan, itu ada beberapa lambang-lambang Jalatwara itu di atas. Kita akan lihat mendekat ya. Nah, itu ada Jalatwara yang sebagai tempat pancuran air ya. Ternyata Fajar melihat sesuatu lagi nih. Apa yang dia lihat kira-kira? Oh, dia terus. Kita masih penasaran nih ya. Tempat ini sangat luas dan masih banyak misteri yang belum terungkap. Oh, ternyata di sini ada sumber juga. Dan ada ini semacam kayak patung kodok. Kayak kodoknya itu mengeluarkan air liur ya. Kemana lagi Fajar ini? Oh, berarti sudah selesai ini. Kayaknya udah selesai nih. Yuk kita lanjutkan. Asli tempat ini sangat luas sekali, luas banget ya. Ini semacam kayak perkampungan kuno gitu ya. Apakah memang dulu adalah perkampungan kuno? Dan di sana ada sebuah makam keramat ya, yang terkenal dengan sebutan makam Mbah Sosro Basir. Nah, beliau merupakan tokoh sesepuh pada waktu itu yang dikelilingi dengan area persawahan. Lokasinya pun tidak jauh dari pegunungan Penanggungan ya, Gunung Penanggungan, gunung sakral yang juga disebut Gunung Pawitra, yang dipenuhi dengan candi-candi di antara lereng-lereng gunung itu. Nah, ini lokasinya sangat tenang sekali, bahkan kita tidak melihat angin sama sekali berada di sini. Tidak ada angin yang berembus kayaknya ya. Sangat tenang sekali. Hanya suara-suara burung sekitar. Oh, Fajar masuk ternyata. Fajar masuk. Apa kita biarkan dulu ya Fajar masuk ya? Apa kita masuk aja ya? Oh, ternyata di sini ada makam, satu makam ya. Dan ini ada Yoni. Gimana Jar? Sudah? Kita keluar yuk. Kita keluar yuk. Makam Mbah Yai Sosro Basir. Oke, kita keluar yuk. Kita tanya jawab sama Fajar.
Oke Fajar, Ya Om. bagaimana keadaanmu hari ini? Kamu hari ini sarungan ya? Iya. Kayak anak baru sunat saja. Oke Jar, kita ini kan tadi jalan-jalan ya ke sebuah tempat keramat di daerah Pungging. Iya. Nah, ketika kita masuk, saya melihat itu Fajar lagi terpaku sama pohon ya, dan di depannya itu ada batu. Itu apa yang kamu lihat? Ada orang lagi duduk sih Om. Ada orang yang lagi duduk, Iya. Tapi diam aja. diem. Iya. Itu orangnya jahat gak? Nggak jahat Om. Baik semuanya. Laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Laki-laki. Iya. Jadi menurut kamu, di waktu pertama kita jalan itu, kamu melihat sosok laki-laki yang duduk di atas batu. Iya. Dia nggak jahat, cuman duduk aja di situ. Duduk aja diam. Ya, ya. Menurut kamu tempat itu seperti apa? Kayak seperti surga sih Om. Seperti surga. Iya. Kamu yang benar, Jar. Iya Om. Energinya ini kak sangat kuat temen Om. Jadi menurut kamu itu gak kuat, maksudnya itu nggak negatif gitu. Iya. Jadi di saat tempat ini menurut Adik Fajar energinya negatifnya itu lebih rendah daripada energi positifnya. Jadi nggak terlalu beresiko gitu ya Jar ya? Iya. Ya, ya, ya. Nah Jar, setelah kita masuk lagi, Ya Om. kamu terasa itu, saya melihat itu ada sesuatu deh yang kamu rasakan di pohon besar itu. Itu seperti kayak balai desa Om. Kayak balai desa. Iya. Kamu yakin? Iya Om. Ramai banget itu. Kamu kentut ya? Iya. Wadah, Fajar kentut ya, nggak apa-apa, nanti dijaga ya. Ya. Kalau kentut yang sopan gitu ya, oke? Iya Om. Ini menurut kamu di situ ramai banget? Iya. Kayak balai desa. Kayak ada orang lagi minum kopi dan banyak itu. Ada yang ngobrol, ada yang bercanda. Jadi kamu melihat di pohon itu seperti kayak balai desa, berarti itu pusat dari keramaian dong, atau pusat dari pemerintahan daerah sini dong? Iya. Apakah itu di waktu itu? Benar banget itu. Berarti ini sudah lama sekali ya? Ya udah lama. Itu. Secara pandangan si Fajar ini, bahwasannya di pohon itu dulunya merupakan tempat peradaban atau pusat peradaban, di mana di situ itu banyak orang ya sedang beraktivitas seperti kayak ngopi, ngobrol dan bercanda, dan juga banyak lagi yang lainnya gitu ya. Iya. Terus kamu melihat apa lagi di situ? Kan tadi ada sebuah batu lumpang yang kamu lihat. Ada apa di situ kira-kira? Di situ kayak ada bercahaya Om. Di batu lumpang itu ada Iya. cahaya. Di mananya? Di dalamnya? Di dalamnya Om. Itu semacam kayak apa cahayanya? Kayak apa ya? Kayak giok itu. Waduh, kamu habis lihat CEO ya? Enggak Om. Mungkin kamu lihat derajin ya? Bukan. Kamu bilang batu giok. Iya, kayak itu di derajin CEO yang menyamar. Beneran kamu lihat giok di situ? Iya Om. Semacam ada. kayak giok berada di dalam gitu. Iya. Ya, 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 ya. Fajar, Ya Om. setelah kita dari batu lumpang, yang kamu lihat tadi kan sosok cahaya kan, seperti Iya. ada batu giok di dalam lumpang itu kan. Iya Om. Terus kamu kan menuju ke sumber Sikit namanya itu. Iya. Itu apa yang kamu lihat di situ? Ada peri-peri sing cantik Om. Ada peri-peri cantik. Iya. Itu apa tugas mereka kok di situ? Itu lagi mandi Om. Mandi. Tapi dia baik. Baik semuanya. Jadi menurut kamu di situ tuh ada peri-peri cantik yang baik? Iya. Ya mungkin pantas saja ya. Banyak orang yang percaya bahwasannya siapapun yang mengambil air di situ mampu mengobati segala penyakit. Itu tergantung kepercayaan masing-masing juga sih. Cuman menurut pandangan si Fajar ini ternyata di situ ada peri-peri cantik yang baik-baik sedang mandi di situ. Iya Om. Keren banget. Kemudian kamu lihat di sebelah dari sumber itu ada apa kira-kira? Kamu lihat pohon tadi yang diberi kain? Aku lihat itu
itu kayak ada sosok sih Om. Apa itu? Kayak ininya apa nih? Di melingkar itu. Melingkar? Kayak apa ya, di kayak bidadari tapi sing melingkar itu ada sayapnya. Ya Tuhan. Masa sih? Iya. Lagi terbang itu Om. Jadi di situ kayak semacam burung atau gimana? Burung? Seperti burung Om. Besar? Besar banget. Di situ kamu melihat seperti burung besar banget? Iya. Itu jahat nggak? Itu baik Om. Jadi semua makhluk yang ada di situ itu menurut kamu baik semua ya? Iya. Nggak ada yang menyesatkan kan? Gak ada si jahat. Nggak ada ya? Gak ada. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut langsung ke mata air. Di situ kan kita melihat kodok. Menurut kamu, apa yang kamu lihat di sumber itu? Ada kodok Om, tapi bau besar banget itu. Tapi kan itu tadi Kayak kan raksasa. kita melihat juga ada patung kodok. Ya itu. Jadi menurut kamu ada kodoknya beneran? Beneran itu Om. Besar, Besar banget. seperti raksasa. Iya. Terus kenapa kodok itu di situ? Itu menjaga sumber ini Om. Oh, begitu rupanya. Jadi menurut kamu, kamu melihat kodok raksasa yang berada di sumber itu. Iya. Dan kodok itu menjaga sumber itu biar tetap terjaga gitu ya, kelestariannya. Iya. Oke. Jad, Iya Om. setelah kita melihat-lihat lokasi yang berada di sana, kan kita melalui jalan kan? Iya. Di antara sawah ini tadi. Iya. Ada sebuah pemakaman. Menurut kamu tadi, kamu melihat apa? Gak dikasih beritahu Om sama orangnya. Soalnya gua pakai sandal, gak sopan. Jadi kamu tadi nggak dikasih tahu? Iya. Soalnya ini pakai sandal. Dipaksa nanti orang sana ini timparani. Jadi maksud kamu itu tadi kamu masuk gara-gara pakai sandal, Iya. terus kamu nggak dikasih tahu? Iya Om. Berarti Dia kamu- marah. Oh, berarti kamu dimarahi? Iya. Kamu nih kak sopan bilangnya gitu waktu. Nah, hati saya Terus kamu beneran nggak dikasih tahu? gak dikasih tahu. Kalau Om. sekarang minta dikasih tahu, Jangan Om. Nanti paksa, nanti yang luarnya marani sini Om. oh, Jadi resiko. jadi menurut kamu tadi gini, kamu tadi masuk, Iya. lupa sandal kamu pakai ya? Iya. Jadi kamu dimarahin gara-gara nggak sopan Iya Om. untuk masuk. Maksud saya itu. Terus kamu dimarahin. Kalau kamu maksa ingin tahu di situ, kamu nanti akan diserang oleh makhluk-makhluk yang berenergi negatif dari luar. Iya Om. Ya. Jadi mungkin ya cukup sekian, kita sudahi saja ya kan, karena ini adalah posisi tempat terakhir yang kamu lihat dan kamu dilarang masuk karena kamu memakai sandal. Iya. Lain kali harus benar-benar menghormati aja ya. Iya. Mungkin cukup sekian. Mungkin dari pemirsa ada yang lebih tahu jelas pastinya sejarah dari sebuah tempat keramat di daerah Dusun Pungging, Desa Pungging, Kecamatan Pungging. Tempat ini yang terkenal dengan sebutan Sumber Sikit nanti bisa membantu kita bercerita di kolom komentar. Oke, mungkin cukup sekian petualangan kita bersama Fajar Indigo yang berpetualang mengajak kita kemanapun, ke tempat angker, tempat keramat. Semoga membuat kalian menambah wawasan tentang hal gaib. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya kita mohon maaf. Pradaya kita juga manusia biasa yang juga bisa salah maupun lupa. Kita akhiri, sampai jumpa di video selanjutnya.